orang-orang yang dilonggarkan rezekinya. Kita pada umumnya ingin memperoleh kelonggaran dalam perolehan rezeki yang halal, dengan harapan bahwa dengan memiliki rezeki yang banyak, kita bisa mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi dan bisa menggapai apa-apa yang kita cita-citakan. Bukan hanya masalah kita sendiri, tapi juga masalah teman-teman kita, saudara-saudara kita. Dan juga bukan hanya cita-cita kita sendiri, tapi juga cita-cita orang-orang dekat kita. Nah, rizki yang kita bahas kali ini adalah rizki yang berupa materi dan kekayaan. Tadi Bumia menyebut rizki berupa kesehatan. Nah, kita batasi pagi ini, kita membahas rizki yang berupa materi atau seringkali disebut kekayaan. Dan yang kita cari hanya rizki yang halal. Jadi kalau kita nanti membahas rizki, itu tekanannya adalah pada rizki yang halal berupa materi. Kita sebagai orang-orang yang beriman memahami bahwa hanya Allah yang bisa menciptakan harta yang kita inginkan. Baik harta itu berupa makanan dan minuman, itu yang bisa menciptakan hanya Allah. Kita nggak bisa. Atau berupa bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat pakaian, itu yang bisa membuat juga Allah. Karena kalau pakaian kita dari wool itu dari binatang, binatangnya yang membuat Allah. Kalau dari kapas, tumbuh-tumbuhannya Allah. Kalau dari polyester, dari minyak tanah, yang membuat minyak juga Allah. Begitu pula bahan-bahan yang kita pakai untuk membangun rumah tinggal kita dan untuk menghiasi rumah tinggal kita, itu semuanya yang menciptakan Allah. Termasuk juga kendaraan kita dan juga perhiasan kita. Oleh karena itu, karena hanya Allah yang menciptakan rizki kita atau yang menciptakan bahan-bahan yang kita butuhkan sebagai rezeki kita, maka kalau kita mau mengharapkan dapat rezeki, kita mintanya kepada Allah. Kalau minta kepada pihak lain, itu kecelek. Keceleknya itu bisa kita sudah berusaha keras ternyata nggak dapat apa-apa. Bisa juga kita berharap dijabat janji, dijanjikan, tapi ternyata dia ingkar janji. Nah, dengan pemahaman semacam ini, kita hanya minta kepada Allah saja ketika kita ingin memperoleh rezeki yang banyak atau ingin rezeki kita dilonggarkan. Ini sebagaimana firman Allah. Allah sebenarnya ini mengutip kata-kata Nabi Ibrahim kepada umatnya. Nabi Ibrahim mengatakan kepada umatnya, dasarnya wahyu. Nah, kalau wahyu itu juga dari Allah pula. Ya. Firman Allah, innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Yang kalian sembah itu bukan hanya patung-patung saja, dan kalian ini mengada-ada saja. Patung kalian sembah, kalian mintain rezeki, mintain sehat. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sebenarnya yang kamu sembah selain Allah itu, siapapun deh, itu tidak ada yang bisa memiliki rezeki, apalagi memberi. Mereka memiliki rezeki aja enggak, apalagi memberi. Oleh karena itu, fabtaghu indallahir rizq. Mintalah rezeki itu kepada Allah. Harapkanlah rezeki itu dari Allah. Nah, caranya gimana? Wa'buduhu washkurullah. Mengabdilah kamu kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Nah, ini berarti bahwa salah satu cara atau bahkan cara yang paling dasar untuk memperoleh rezeki itu, nomor satu, mengabdi kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Tentu kata mengabdi kepada Allah ini uraiannya banyak, bukan hanya sekedar sholat, puasa. Banyak orang yang salah paham. Kalau soleh atau rajin ibadah, nanti rezekinya dilonggarkan oleh Allah, lalu berlama-lama di masjid tidak mau kerja, ya nggak dapat rezeki. Jadi mesti mengabdi kepada Allah itu dalam arti yang sebenarnya dan yang komprehensif. Washkurullah, dan bersyukur.
ilaihi turja'un, hanya kepadanya kalian dikembalikan. Artinya kita semua nanti akan dipanggil oleh Allah setelah kita di hari kiamat untuk diminta pertanggungjawaban. Aku kasih kamu rezeki, kamu gunakan untuk apa? Kamu dulu mencari rezeki dari mana? Caranya bagaimana? Tapi kenyataannya itu ternyata longgar dan sempitnya rezeki bukan kita yang menentukan. Bukan kita. Ya buktinya apa? Kalau misalnya ada orang mengatakan asal nanti rajin kerja nanti kan dapat rezekinya banyak. Oh banyak kok orang yang kerjanya keras pagi sampai sore sampai malam tapi rezekinya terbatas. Tapi ada juga orang yang kerjanya tidak terlalu berat, tidak terlalu keras, waktunya juga longgar, hartanya banyak. Jadi kalau begitu bukan kita yang menentukan. Kelonggaran atau kesempitan rezeki bagi seseorang ternyata itu ditentukan oleh Allah. Dan ketika Allah menentukan itu berdasarkan kebijaksanaannya. Kebijaksanaan yang saya maksud ini kalau di dalam Al-Quran Allah menyebutnya yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita mengatakan yang dikehendaki oleh Allah, kita jangan mengartikan bahwa kehendak Allah itu semena-mena atau arbitrary, enggak. Kalau Allah mengatakan atas kehendak Allah, itu pasti pakai pola, pakai sistem. Ya, kalau mau memahami pola cara Allah memberi, pola Allah bertindak itu, kita lihat saja. Kalau Allah memberi kita minum, itu Allah mendatangkan air dari laut ke daratan. Itu menggunakan pola. Dipanaskan dulu air itu sehingga itu meluap, kemudian dibuat ada angin itu mendorong uap itu yang sudah berupa awan didorong supaya mengalir atau pindah ke daratan. Nah, kemudian dijatuhkan menjadi hujan di tempat kita tinggal. Jadi Allah kalau melakukan sesuatu pasti berdasarkan kehendaknya, dan kehendak Allah itu pasti pakai sistem. Maka kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, kita pelajari sistem yang digunakan oleh Allah ketika Allah ingin melakukan sesuatu. Dalam konteks ini, kalau kita ingin mendapatkan rezeki, kita cari pola yang digunakan oleh Allah untuk memberi rezeki itu bagaimana. Kalau kita kepengen rezeki yang banyak, kita pelajari orang yang kaya apa sih yang diberi oleh Allah rezeki yang banyak. Ya, jadi pengertian kehendak di sini bukan berarti kehendak secara acak, tapi kehendak berdasarkan kriteria orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan Allah melonggarkan rezeki kita perlu mempelajari kriteria orang-orang yang layak memperoleh kelonggaran rezeki dari Allah. Kemudian setelah kita mengetahui kriteria-kriteria orang yang diberi rezeki banyak, kita coba berbuat sesuatu dan bahkan pola pikir kita itu kita rekayasa supaya kita ini masuk ke dalam kriteria orang yang layak diberi rezeki banyak. Ya. Nah, bagaimana kita mengetahui Allah banyak kok memberikan informasi kepada kita di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengetahui kriteria orang kayak apa sih yang dilonggarkan oleh Allah, kita pelajari firman Allah. Nah, Allah berfirman itu di dalam Al-Quran kita dapatkannya. Nah, jadi kita pelajari uraian oleh Allah sendiri siapa saja yang mendapatkan rezeki. Tapi secara umum, secara mendasar, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa Allah memberi kelonggaran rezeki kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu, dan Allah menyempitkan rezeki kepada orang-orang dengan kriteria-kriteria tertentu lagi. Allah berfirman, "Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah itu melonggarkan dan menyempitkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki. Jadi
yang memberi rezeki banyak dan sedikit itu Allah yang menentukan. Terus ketentuan itu adalah yang dinyatakan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Nah, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Hal yang semacam itu merupakan tanda-tanda yang bisa dipelajari oleh orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu kita pelajari, kita sebagai orang yang beriman. Mari kita pelajari kriteria orang yang Allah longgarkan rezekinya dengan mengacu pada firman Allah sendiri dalam Al-Quran. Salah satu kriteria, ini salah satu saja yang kriteria yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah bahwa orang itu mesti melakukan kegiatan-kegiatan dalam usahanya memperoleh rezeki. Jadi kalau kita kepingin mendapatkan rezeki, kita mesti melakukan suatu kegiatan dalam rangka usaha itu. Ada kegiatan. Allah menyebutnya bahwa seseorang, baik dia lelaki maupun perempuan, akan memperoleh bagiannya. Bagian itu bahasa Arab nasibnya. Jadi kalau bagian itu bagian rezeki, ya nasib di bidang rezekinya. Jadi Allah itu akan memberikan rezeki, akan memberikan nasib rezeki seseorang itu sesuai dengan usahanya. Karena itu kita tidak boleh mengirikan pembagian yang diatur oleh Allah kepada masing-masing orang. Jadi, misalnya, kenapa si A lebih kaya dari aku? Dia kan dulu sekolah sebangku dengan saya. Dia sampai bekerja bahkan juga di lembaga yang sama dengan saya, tapi dia lebih kaya daripada aku. Coba dilihat lebih detail. Usaha yang dilakukan masing-masing itu seperti apa? Nah, berdasarkan usaha itulah Allah membagi rezeki, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Maka kalau kita kebetulan sedang mendapatkan pembagian rezeki yang lebih sempit, lebih sedikit daripada orang lain, kita jangan iri. Jangan iri rezekinya, tapi kita pelajari bagaimana dia bisa memperoleh rezeki yang banyak itu. Lalu kita meniru itu supaya kita masuk di dalam kriteria itu. Ya. Ayatnya itu seringkali diartikan oleh para ustadz sebagai jangan merasa iri. Ya. Kalimatnya begini, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Kalian jangan mengangan-angan tentang apa yang Allah lebihkan kepada sebagian di antara kalian melebihi daripada sebagian yang lain. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau ada orang lain kok rezekinya lebih banyak, kita jangan iri pada rezekinya, karena rezeki yang dia peroleh itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, kalau kita perhatikan bukan hanya di rezekinya itu tadi, kenapa kok bisa mendapatkan banyak, terus kita pelajari. Nah, ini kalau biasanya kita dalam pertemuan-pertemuan semacam seminar begitu, itu biasanya suka ada success story. Kenapa sih orang itu berbisnis bisa maju, misalnya sama-sama di bidang otomotif misalnya, kok si A lebih maju daripada si B, atau bahkan si C itu malah mati gitu ya. Nah itu kita pelajari. Nah Allah menyebutnya lirrijali nasibum mimma iktasabu. Bagi orang-orang lelaki, mereka itu mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang mereka lakukan, yang mereka usahakan. Jadi bagian rezeki mereka sesuai dengan usaha mereka. Tidak ada bedanya juga perempuan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Begitu pula bagi para wanita, mereka mendapatkan bagian nasib sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, kalau kepingin dapat rezeki yang banyak, was'alullaha min fadlih, mintalah karunia atau anugerah dari Allah. Anugerah ini bahasa Arabnya fadl. Fadl itu kelebihan. Mintalah karunia atau kelebihan dari Allah. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Sungguh Allah itu mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi Allah itu tahu siapa yang rajin dan siapa yang malas, siapa yang jujur dan siapa yang curang. Nah, berdasarkan pengetahuan ini, sesuai kemudian Allah membagi
rezeki sesuai dengan kriteria Allah, mana yang layak mendapatkan rezeki banyak dan mana yang layak mendapatkan rezeki tidak usah banyak. Ya. Kalau memang orang itu tidak layak mendapatkan rezeki banyak, dipaksakan dia memperoleh harta banyak, ya nanti rusak juga. Ya. Jadi orang yang memang berbakat hartanya sedikit, kalau misalnya ada orang lain ngasih uang banyak gitu, nanti kan cepat habis, tidak berkah, karena dia nanti menggunakan uang itu berfoya-foya atau untuk membeli hal-hal yang tidak perlu, yang sifatnya konsumtif, yang tidak produktif. Kemudian dalam hal kegiatan yang dilakukan dalam rangka usaha memperoleh rezeki, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa barokah itu growth atau improvement. Ya. Improvement ini kalau dalam bentuk materi ya menjadi makin banyak kan. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwa barokah atau ketambahan dalam rezeki itu diberikan kepada mereka yang rajin. Kalau Allah tadi mengatakan yang mau berusaha, Rasulullah menambahi yang rajin. Dengan indikasi apa? Bahwa mereka itu bekerja di awal hari. Karena Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, dia manusia seperti kita, maka sabda dia dalam bentuk doa. Dan kita tahu doanya Rasulullah itu terkabul. Doanya, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi mereka. Artinya, berkailah umatku yang rajin bekerja mulai dari pagi hari. Nah, kita seringkali melihat teman-teman kita, terutama di Jakarta, itu kalau misalnya diajak rapat, ayo kita rapat jam 9. Seringkali suara yang keluar itu pagi amat. Atau misalnya janjian apa begitu, ayo kita kumpul jam 8. Waduh, pagi amat. Karena mereka bangunnya siang. Nah, kalau mereka bangunnya siang, maka hasil yang mereka lakukan itu, dari yang mereka lakukan itu ya pantas kalau tidak sebanyak dibanding mereka yang memulai bekerja mulai dari pagi hari. Allah juga menyebutkan bahwa termasuk kriteria orang yang dia beri rezeki banyak itu adalah mereka yang suka memohon ampun. Nah, ini logikanya ini seringkali orang nggak nyambung. Ini kata-kata Nabi Nuh diabadikan di Al-Quran, berarti kata-kata Nabi Nuh itu benar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yurisis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ini konteksnya pada zaman Nabi Nuh itu ada iklim yang mana membuat tanah-tanah itu tidak subur, sehingga kekayaan mereka menjadi makin berkurang. Mereka menjadi yang kaya menjadi kurang kaya, yang tidak kaya menjadi makin miskin. Terus Nabi Nuh menganjuri mereka, mohon ampunlah kamu kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Kalau kamu mau mohon ampun kepada Allah, Allah akan memberi kamu hujan yang lebat. Ya, karena paceklik, tumbuh-tumbuhan nggak subur. Nah, terus coba deh kamu minta ampun kepada Allah, nanti Allah akan memberi hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberi kamu harta yang banyak. Eksplisitnya harta, ya, materi, dan juga anak-anak. Apa sih hubungannya istighfar, mohon ampun, dan rezeki? Rezeki di dunia. Kalau di akhirat jelas ya. Di akhirat itu kalimat itu, ayat itu berlanjut, wa yaj'al lakum jannatu wa yaj'al lakum anhara. Allah akan memberi kamu di dunia yang punya kebun-kebun, di akhirat juga punya kebun-kebun, yaitu di surga. Dan kalian juga akan mendapatkan aliran sungai, ya, karena hujan lebat maka sungainya mengalir. Hubungannya apa sih? Banyak orang memahami semacam ini itu lalu terus baca astagfirullah 1000 kali. Wah, aku sudah membaca 1000 kali setiap habis sholat. Jadi kalau 5 kali sholat berarti 5000 kali sehari. Tapi aku nggak kaya-kaya. Nanti dulu pemahamannya itu jangan hanya
letterluck semacam itu. Kalau dikatakan bahwa orang yang suka minta maaf akan diberi rezeki banyak, itu artinya orang itu tidak suka melakukan kesalahan. Kalau kita misalnya minta maaf kepada atasan kita karena kesalahan kita, atasan kita akan melihat kesalahan itu diulang lagi nggak. Kalau minta maafnya itu serius, maka dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi orang yang rajin minta maaf itu artinya setiap kali dia melakukan kesalahan, dia minta maaf. Dan setiap kali dia minta maaf, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Berarti kalau misalnya dalam 30 hari seseorang bekerja, setiap hari dia melakukan kesalahan. Terus setiap kali melakukan kesalahan, dia minta maaf. Kalau minta maafnya itu serius, kesalahan yang sama tidak diulangi besok lagi. Besok salah lagi, oh salah yang berbeda. Besoknya lagi, salah lagi, minta maaf lagi. Kesalahan yang berbeda. Dengan demikian, dalam 30 hari, orang yang sama itu makin kecil kemungkinannya melakukan kesalahan. Karena kesalahan demi kesalahan dia koreksi. Jadi minta maaf itu sambil mengoreksi diri. Kepada Allah juga begitu. Kita minta maaf atas kesalahan dan kita janji tidak akan mengulangi lagi kesalahan itu. Orang yang semacam itu makin hari makin soleh. Kesolehan itu tidak hanya ditandai dengan rajin sholat. Kejujuran itu bagian dari kesolehan. Kalau orang misalnya bohong, kemudian dia sadar atau dia ditegur, oh ya minta maaf. Lain kali dia tidak mengulangi lagi kebohongan itu. Ingkar janji juga begitu. Ya, kalau kita berbisnis dengan partner kita ingkar janji. Lain kali orang partner kita itu malas kerjasama dengan kita. Karena nggak bisa dipegang omongannya. Tapi kalau setiap kali salah minta maaf dan tidak diulang lagi, orang lain itu, apakah itu partner kita, apakah dia itu investor, atau dia itu pembeli, nanti akan nyaman bekerja sama dengan kita. Karena kita tidak pernah melakukan kesalahan dengan sengaja. Kalaupun terjadi kesalahan yang tidak sengaja, dia cepat-cepat minta maaf. Oleh karena itu, memperbanyak memohon ampunan atau memperbanyak istighfar kepada Allah itu menurut Nabi Muhammad SAW bukan hanya membuka peluang bagi pelakunya untuk memperoleh rezeki dalam jumlah banyak, bukan hanya peluang untuk banyak rezekinya, tapi juga peluang untuk memperoleh kemudahan dalam mengatasi berbagai permasalahan hidup. Kemudahan mengatasi persoalan hidup. Kita setiap hari kan menghadapi problem, menghadapi persoalan. Nah, persoalan itu banyak apa sedikit, nggak masalah. Mau sedikit atau banyak, yang penting kita bisa mengatasi. Kalau ada orang problemnya dalam satu hari hanya 2 problem saja, tapi dia tidak bisa mengatasi, itu problem dua macam itu besok masih muncul lagi, ditambah lagi problem yang baru. Jadi makin hari makin banyak problemnya dan semuanya tidak teratasi. Tapi orang yang pandai mengatasi masalah, punya problem 100 dalam satu hari nggak masalah, asal semuanya terselesaikan. Nah, karena itu orang yang pandai mengatasi masalah dan cepat sekali itu layak menjadi pimpinan. Karena yang namanya pimpinan itu adalah muara dari bermacam-macam problem. Problem itu kalau kecil-kecil diselesaikan oleh karyawan di bawah. Ya, yang paling tahu problem secara teknis kan orang-orang di bawah. Nanti mereka atasi. Kalau mereka tidak bisa, dibawa ke atas. Atas dicoba didiskusikan, diatasi. Kalau nggak bisa, naik lagi. Nanti ujung-ujungnya kepada direktur utama. Nah, oleh karena itu kalau menjadi direktur utama harus siap untuk bisa mengatasi semua masalah. Ya, tapi kadang-kadang ada orang yang nggak ngerti apa-apa, tapi jadi pemimpin negara. Ketika ada problem, ditanya bagaimana cara mengatasinya, ya nanti. Nah, itu
itu salah penempatan yang bagus adalah orang yang memang dari bawah itu latihan mengatasi masalah, kemudian baru naik lagi. Nah, kita bisa memahami hal ini karena seorang yang rajin meminta ampun atau meminta maaf berarti orang tersebut berhati-hati dalam bekerja dan berperilaku, sehingga kapanpun ia melakukan kesalahan dia cepat-cepat minta maaf. Akibatnya dia tidak sempat memperoleh sanksi buruk. Jadi kalau kita melakukan kesalahan terus cepat-cepat minta maaf, kan sanksinya belum dijatuhkan sudah minta maaf, nggak jadi dijatuhi sanksi. Itu kalau salah kepada Allah juga begitu melakukan kesalahan minta ampun, sanksinya tidak dikenakan karena Allah mengampuni. Kalau rajin minta maaf kepada Allah, kita kembangkan juga rajin minta maaf kepada orang-orang lain, sehingga kalau kita melakukan kesalahan, itu kesalahan yang tidak sengaja dan orang lain, partner kita atau customer kita itu bisa memahami, oh salahnya tidak sengaja, kemudian tidak jadi diambil sanksi. Sanksi itu misalnya kalau pembeli ketahuan dia bohong, lain kali aku nggak mau beli sama dia, itu kan sanksi. Terus kalau minta maaf, terus lain kali enggak kok, dia waktu itu nggak sengaja, dia udah minta maaf, nggak apa-apa deh, aku beli ke sana lagi. Begitu pula investor. Ya. Jadi kalau kita rajin minta maaf dan cepat-cepat minta maaf begitu kita melakukan kesalahan, kita bisa terhindar dari sanksi buruk dari kesalahan kita. Rasulullah mengatakan, man aktsara minal istighfar. Ini ada dua versi, ya. Ada hadis yang diceritakan oleh sumber yang berbeda. Teksnya ada yang mengatakan man aktsara minal istighfar, ada yang mengatakan man lazimal istighfar, tapi artinya sama, ya. Artinya sama, cuma kalau kita menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain, itu kan kadang-kadang kita bisa menggunakan kata-kata yang persis sama, verbatim, tapi ada kalanya kita menyampaikan pesan itu kalimatnya tidak sama, tapi maksudnya sama. Ya. Man aktsara minal istighfar, siapa yang mau memperbanyak minta maaf, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan memberi dia kelapangan setiap kali ada kesulitan. Ya, ada kesulitan apa? Itu akan teratasi sehingga pikiran itu ringan. Wa min kulli dhaiqin makhraja, dan Allah akan memberikan solusi terhadap segala macam kesempitan problem. Ya, terhadap problem ada way out. Makhraj itu artinya jalan keluar, way out atau jalan keluar atau solusi. Setiap kali ada kesalahan bisa mengatasi. Nah, poin yang berkaitan dengan rezeki berikutnya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi dia rezeki sekiranya dia tidak menduga-duga. Tidak menduga-duga itu bisa jumlah banyaknya itu tidak terduga-duga, bisa datangnya tidak terduga-duga. Ya, kita kan sering mendapatkan rezeki, kepingin dapat rezeki untuk mengatasi masalah, tapi dari sumber-sumber yang kita biasa dapat itu nggak datang. Terus tahu-tahu ada sumber lain, ya. Misalnya ada contoh, misalnya seorang ibu itu dulu bisnisnya jahitan dan membuka toko bahan-bahan untuk menjahit. Ibu itu meninggal, terus anak-anaknya tidak ada yang meneruskan bisnis ibunya, anak-anaknya pekerjaan lain. Tapi karena di situ dulu jualan bahan-bahan untuk jahitan, kadang-kadang orang yang aku butuh kancing, aku butuh jarum dan sebagainya. Di situ terus datang ke situ, ada jarum, ada kancing yang warnanya ini misalnya. Terus barang itu laku, tokonya sudah ditutup, tapi barang-barangnya yang sisa itu masih ada. Tiba-tiba ada orang yang mencari. Itu kan rezeki yang tidak terduga-duga. Ya.
Kemudian ada kriteria yang lebih mendasar dan sangat luas cakupannya. Dan ini penting ya, bahwa kriteria yang sangat mendasar dan cakupannya luas. Kalau kita bisa melakukan itu, maka Allah akan memberi kelonggaran rezeki. Sebenarnya saya mau mengatakan pasti Allah melonggarkan rezeki. Kenapa saya mengatakan pasti? Karena janjinya Allah sendiri. Ya, Allah menjanjikan kepada siapapun yang bertakwa, dan ini takwa. Siapapun yang bertakwa, Allah akan memudahkan baginya untuk mengatasi segala permasalahan. Satu, itu kan berarti kemudahan hidup. Dan Allah akan memberinya rezeki yang banyak, yang datangnya tidak terduga-duga. Ini ayat ini populer sekali. Insya Allah banyak di antara kita yang hafal ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mati. Unstable. Bisa dengar Bapak Ibu? Oh sudah bisa dengar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi dia way out. Ketika Allah mengatakan way out di sini, dalam bahasa Arab itu katanya makhroja. Ini istilahnya nakiroh. Nakiroh itu kalau dalam bahasa Inggris itu indefinite. Kebalikan dari nakiroh itu makrifat. Makrifat itu definite. Nah, kalau kita bilang siapapun, nah itu kan indefinite. Jadi bukan orang tertentu. Tapi kalau kita bilang Salim, ada orang tertentu. Misalnya solusi. Ketika Allah menyebut solusi itu spesifik, maka solusi ini dikaitkan dengan problem tertentu. Nah, untuk ini Allah menyebut solusi tanpa menyebut objeknya apa, solusi terhadap apa. Artinya, objek apapun, problem apapun, itu Allah akan memberi solusi. Ya, karena itu indefinite, jadi untuk kasus apapun. Plus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi dia rezeki yang sekiranya dia tidak menyangka-nyangka. Ini cakupan yang luas karena cukup satu kata. Apa itu? Takwa. Udah deh, pokoknya kalau kamu bertakwa semua beres. Kamu punya problem, beres, teratasi. Kamu butuh duit, beres, akan datang. Ya. Itu satu tapi mendasar dan cakupannya luas. Nah, karena itu luas, coba kita lihat isinya takwa itu apa saja. Ya, saya tadi bilang takwa itu tidak hanya rajin sholat ya. Takwa itu justru lebih banyak di bidang perilaku. Rajin sholat tapi dia sama orang lain itu sombong. Oh ya, itu namanya tidak bertakwa. Jadi takwa itu kriterianya lebih banyak mengenai perilaku. Misalnya, termasuk ketakwaan adalah silaturahim. Silaturahim itu silah artinya menyambung. Rahim itu persaudaraan. Menyambung itu kalau yang putus disambung, yang sudah tersambung dipererat. Nah, itu silaturahim. Ya, saya ulang, silaturahim itu yang belum tersambung disambungkan, dan yang sudah tersambung dipererat. Orang yang rajin membangun dan menjaga silaturahim tentu memiliki jaringan hubungan yang sangat luas dalam masyarakat. Jadi kita biasanya buat networking. Bisnis apa yang tidak memerlukan networking? Semua butuh networking. Networking itu termasuk hubungan dengan para pembeli, hubungan dengan rekan bisnis, hubungan dengan para investor, dan sebagainya. Sehingga mudah sekali mengembangkan bisnisnya. Ya. Rasulullah mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin atau suka dilapangkan rezekinya
dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahim, menjaga hubungan antar manusia. Dan kalau dikatakan silaturahim itu tidak hanya antar orang Islam, termasuk orang-orang yang non-muslim, itu juga mesti kita jaga hubungan, karena kita juga harus sopan kok terhadap orang non-muslim gitu. Jadi juga kita harus jujur pada non-muslim. Nah, jadi kalau kita mau menjaga silaturahim, membangun silaturahim, maka rezeki akan lancar dan umur bisa panjang. Nah, kalau bilang umur panjang itu relatif ya. Ada yang mengatakan umur panjang itu memang betul-betul masa hidupnya itu panjang. Nah, itu mungkin saja, ya, karena orang yang rezekinya lapang, terus solusi problem-problem semua teratasi, itu kan hatinya tenang. Nah, orang yang hatinya tenang itu harapan hidupnya seringkali itu lebih panjang. Jadi kalau diartikan bahwa orang yang jaga silaturahim umurnya panjang itu bisa dipahami semacam itu. Tapi juga bisa diartikan begini, bahwa umur panjang itu bisa umur kalender, tapi bisa umur karya. Ada orang yang umurnya sama-sama 40, tapi yang satu tidak punya karya banyak, karyanya sedikit sekali, tapi yang satu karyanya banyak sekali. Nah, itu berarti orang itu umur kalendernya 40, tapi umur karyanya bisa sekitar 60 tahun gitu. Nah, itu jadi kalau dikatakan Allah memperpanjang umurnya, itu kalau pemahaman saya dua-duanya bisa berlaku gitu. Juga termasuk ketakwaan adalah bersyukur. Tadi kan saya mengatakan termasuk rezeki yang banyak itu bagi orang yang suka bersyukur. Bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan, merawat, membina, dan membimbing kita. Apa hubungannya bersyukur dengan kekayaan? Karena kita bersyukur, kita itu memanfaatkan pemberian Allah dengan baik. Kita diberi mata, kita gunakan mata kita untuk hal-hal yang baik. Itu tanda bersyukur. Kalau kita diberi mata tapi kita pakai untuk kegiatan yang maksiat, itu tidak bersyukur. Kita diberi uang, kita gunakan uang itu untuk hal-hal yang berguna. Nah, kalau berguna ini mungkin bahasa kita itu dipakai untuk hal-hal yang produktif, tidak semata-mata konsumtif. Konsumtif kalau sebatas yang kita butuhkan nggak apa-apa, ya. Tapi tidak berlebihan. Tapi hal-hal yang produktif itu produknya tidak harus di dunia saja, tapi produk kan bisa juga diharapkan di akhirat. Kalau orang bersyukur, Allah akan memberi kesejahteraan dan kebahagiaan kepada orang atau orang secara individu ataupun orang secara masyarakat. Sebaliknya, masyarakat akan mengalami kesengsaraan jika mereka tidak bersyukur. Ini Allah memberikan contoh suatu negeri atau suatu daerah yang disebut Sabah. Mereka itu asalnya beriman kepada Allah dan mereka bersyukur kepada Allah. Karena mereka bersyukur, maka mereka diberi rezeki yang banyak. Mereka punya kebun di pedesaan mereka, subur sekali. Nah, subur itu kan mendatangkan rezeki karena kelebihan dari hasil pertanian itu kan bisa dijual. Setelah dapat menjadi uang kan bisa membeli perabot rumah, bisa membeli kendaraan dan sebagainya. Tapi setelah berlangsung beberapa saat, mereka menjadi lupa kepada Allah. Ya, seringkali orang yang banyak memegang harta itu lalu terus lupa diri karena kenikmatan yang mereka rasakan itu. Nah, ketika mereka itu tidak lagi bersyukur, Allah habiskan kekayaan mereka. Betul-betul habis secara alam, ya, karena Allah menghukum kita itu bisa menggunakan alam. Untuk kasus Sabah ini, waqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh di negeri Sabah itu tempat tinggal mereka itu bisa menjadi pertanda kebesaran Allah. Apa itu? Jannatan yamin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkurulah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mereka punya kebun di kiri dan kanan mereka, karena tempat tinggal mereka. Negeri mereka itu baik, makmur, dan Allah pun mengampuni mereka.
Tapi setelah itu fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sakal 'arim yabaddalnahum jannataini dawatai ukulin khamti wa athri wa sya'im min sidrin khalil. Mereka lalu mengingkari Allah. Mereka tidak bersyukur, bahkan berfoya-foya dan melakukan maksiat. Lalu Allah mendatangkan bencana alam. Bencana alam itu hanya berupa hujan yang lebat. Hujan yang lebat sekali itu kan mengalirkan air dengan deras. Nah, derasnya aliran ini menyebabkan humus itu terkikis. Kalau tanah itu humusnya terkikis, maka tanah itu menjadi tidak subur lagi. Ditanami buah-buahan nggak tumbuh. Yang bisa tumbuh hanya tanaman-tanaman yang buahnya itu pahit dan sedikit sayur-sayuran. Nah, itu kaitan antara perilaku dengan perilaku alam. Di samping silaturahim dan syukur, kejujuran juga termasuk bagian dari ketakwaan. Orang yang jujur sangat berpotensi untuk memperoleh kelonggaran dalam rezeki, karena Allah menjanjikan keberkahan bagi orang yang jujur dalam berbisnis. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahu fi bai'ihima. Orang yang terlibat dalam jual beli, mereka boleh memilih sepanjang mereka belum berpisah. Jadi sudah membeli, terus dia menyesal, enggak deh, enggak jadi yang ini, atau aku mau jadi yang lain, atau bahkan enggak jadi semuanya. Boleh, enggak boleh dimarahi sampai mereka itu berpisah. Karena kalau sudah berpisah itu jangan dikembalikan. Nah, kalau dua orang penjual dan pembeli itu jujur dan mereka mau menjelaskan apa adanya, maka Allah akan memberi berkah pada bisnis mereka. Tapi kalau mereka itu bohong atau menyimpan kerusakan atau keburukan dari perdagangan itu, barokah itu hilang. Jadi tidak akan berkah, artinya tidak akan mendapatkan pertumbuhan harta. Bagian yang dari ketakwaan yang lain selain itu adalah bersedekah. Bersedekah itu banyak orang yang mengira mengurangi harta. Enggak, memang lahiriahnya itu mengurangi harta, tapi itu akan menyebabkan datangnya harta yang lain. Jadi dengan begitu orang yang bersedekah itu berpotensi mendapatkan kelonggaran dalam rezeki, karena Allah berjanji akan membalas sedekah seseorang dengan pemberian yang lebih banyak. Jadi kalau kita bersedekah, nanti Allah akan ganti. Jadi ibaratnya itu Allah itu sudah memberi jatah kepada kita. Misalnya jatah saya 1 bulan 5 juta. Oke, jatah saya 5 juta. Kemudian saya menyisihkan 1 juta. Kebetulan ada saudara atau teman yang kesulitan, udah kita kasih 1 juta. Nah, Allah kan taunya, atau Allah kan sudah menentukan bahwa jatah saya 5 juta. Saya kurangi 1 juta kepada orang lain, Allah kan pasti tahu. Oh, jatahmu 5 juta, kok kamu kurangi untuk itu? Ya udah, aku ganti. Nah, ketika Allah mengganti itu, seringkali gantinya tidak hanya 1 juta, tapi lebih. Nah, Allah menurut Rasulullah SAW, Allah itu mengatakan begini, Innallah qala li anfiq alaik. Bersedekahlah, aku nanti bersedekah kepada kamu. Kalau kamu bersedekah kepada orang lain, aku akan bersedekah untuk kamu. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa orang yang dijanjikan oleh Allah semacam itu, janji Allah pasti akan dipenuhi dengan meluber. Kemudian ketakwaan itu juga meliputi hal-hal lain yang insya Allah semuanya itu akan membuat potensi seseorang mendapatkan rezeki banyak. Antara lain ketakwaan itu juga termasuk kriteria takwa adalah bertutur kata yang baik. Kalau kita kepada pembeli kita sopan, tutur kata kita baik, muka kita ceria, itu pembeli senang. Terus kriteria takwa juga adalah suka memenuhi janji, jangan pernah ingkar janji. Orang yang ingkar janji bisnisnya sulit. Nah, terutama para investor itu agak kapok, itu nggak mau.
Terus termasuk takwa adalah sikap adil. Sikap adil itu memperlakukan semua orang sama. Jangan mentang-mentang aku orang Jawa, itu orang Batak, terus dia memperlakukan orang Batak itu tidak baik. Nggak boleh, nggak boleh. Begitu pula sebaliknya, saya orang Batak, saya memperlakukan selain orang Batak itu tidak baik, nggak boleh. Nah, terus juga suka menolong. Kalau suka menolong, orang lain itu akan melihat. Kalau kita suka menolong, nanti suatu saat kita dalam kesulitan, orang lain itu akan menolong kita. Jadi kalau kita menolong orang lain tidak hanya orang yang kita tolong, akan melihat bahwa kita itu orang baik. Kalau kita orang baik, maka kesediaan orang lain untuk menolong itu besar. Terus juga termasuk keadilan, adil kepada siapapun, pada orang siapapun itu diperlakukan secara sama. Nah, kalau ketakwaan dengan berbagai macam kriterianya itu kita penuhi, maka insya Allah pasti Allah akan melonggarkan rezeki kita. Nah, karena dengan demikian, dengan kita berperilaku yang baik dengan takwa itu, semua orang akan baik sama kita. Semua orang itu termasuk pembeli, termasuk pemodal, termasuk rekanan, termasuk juga teman-teman. Nah, untuk ini saya tidak sempat menguraikan karena waktunya memang pendek, tapi insya Allah semuanya sudah jelas ya. Yang tidak saya cantumkan dalilnya yaitu bertutur kata baik, memenuhi janji, sikap adil, bersedia tolong menolong. Nah, insya Allah semuanya itu memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa meminta rezeki mesti kepada Allah, karena Allah adalah satu-satunya yang bisa menciptakan rezeki. Allah melonggarkan dan menyempitkan rezeki berdasarkan kebijaksanaannya. Allah melonggarkan rezeki kepada orang yang memenuhi kriteria, antara lain rajin bekerja, suka meminta maaf, bertakwa, menjaga hubungan baik, suka bersyukur, jujur, menepati janji, dan suka bersedekah. Semoga Allah membimbing kita dan memberi kita kesanggupan untuk memenuhi kriteria orang-orang yang Allah longgarkan rezekinya.